Baik, mari kita lihat ayat yang pertama. Kisah Rasul 3:21. Saudara, semua kita sebagai orang-orang percaya sangat merindukan Yesus segera datang. Amin. Itulah harapan yang terakhir dan satu-satunya buat gereja dan dunia, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita semuanya tahu kedatangannya yang kita sangat nanti-nantikan itu tidak ditentukan oleh tanggal, bulan, tahun, dan hari, tetapi kedatangannya ditentukan oleh suatu keadaan yang hari ini jadi tema kita, Kingdom Restore. Tanpa ada pemulihan itu, maka dia tidak akan datang. Tahun 70-an akhir, ketika saya merenungkan sebuah pernyataan Yesus Tuhan kita yang mengatakan, kamu harus tunggu, tentang waktu dan saatnya kamu tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Saudara bayangkan, kita disuruh menunggu seseorang, ternyata seseorang yang kita tunggu itu sendiri tidak tahu kapan dia datangnya. Saya berkata, ini sebuah guyonan-guruan yang gak lucu. Pernah mikir gak itu, saudara? Kita disuruh nunggu dia datang, tetapi yang kita tunggu sih tidak pernah tahu datangnya kapan. Lalu nunggunya bagaimana? Sampai suatu hari bulan April tahun 90 saya di Wamena. Pertama kali saya ke Wamena tahun 90 bersama tim besar. Kalau ada mbak-mbak Tuhan yang pernah ingat sejarah itu, kita buat acara besar di BSC. Pertama kali sejarah gereja di Papua. Hampir 1000 pendeta dari waktu itu 9 kabupaten dikumpulkan oleh yayasan besar di BSC. Lalu kami dibagi-bagi untuk ujung 9 kabupaten di Papua. Saya dapat di Wamena bersama beberapa hamba Tuhan. Nah, selesai acara di sana, saya mau kembali ke Sentani karena saya mesti ke Fakfak. Waktu itu pesawat hanya dalam Merpati. Saudara, ketika saya lapor, kami nginap di Hotel Palasman Anggrek. Begitu saya tiba di bandara Wamena, petugas Merpati lagi di counter, dia lagi nggak tahu nulis apa begitu. Terus saya tanya, jam berapa pesawat berangkat ke Sentani? Dia tertawa, saudara. Waktu dia tertawa, saya mikir, apa saya ini lucu atau dia nggak dengar? Saya tegaskan, Pak, jam berapa pesawat berangkat ke Sentani? Tertawa lagi. Nah, walaupun pendeta masih bisa tersinggung juga ya. Saya ini tanya serius jam berapa pesawat berangkat, kenapa Bapak tertawa? Karena mungkin dia dengar nada saya tinggi, lalu baru dia angkat kepalanya. Begitu dia angkat kepalanya saya, oh Bapak orang baru. Saya lebih bingung lagi. Saya bilang, memang saya pertama kali ke Wamena. Oh, pantas Bapak tidak tahu. Loh, siapa gak jengkel? Apa susahnya cuma jawab jam berapa pesawat berangkat? Kenapa ini orang baru? Kenapa pantas segala macam? Saudara, karena dia tahu saya mau emosi, dia berdiri. Dia lihat tiket saya. Pak, begini, ini waktu itu. Di Wamena ini tidak ada jam pesawat datang dan gak ada jam pesawat berangkat. Lalu kan saya bingung. Bapak pakai mata dan pakai kuping. Saya lebih bingung lagi, saudara. Saya ini tanya jam berapa pesawat berangkat. Terus dia terangkan, pakai mata Bapak lihat ke langit, cerah atau tidak cuacanya. Setelah Bapak lihat kalau cuaca cerah, Bapak tunggu aja di rumah, pasang kuping. Kok dengar pesawat datang, nah itu dia datang, Bapak kesini. Saya baru mengerti maksud dia. Bapak orang baru di sini. Saudara, ketika petugas Merpati itu menjelaskan seperti itu, saya heran. Langsung Roh Kudus ingatkan saya Kisah Rasul 3:21. Kan gak ada hubungan sebetulnya. Tapi saya lama, bayangkan dari akhir 70-an sampai tahun 90, hampir 20 tahun saya tunggu. Mengapa Yesus sendiri tidak tahu kapan dia datang? Mari kita lihat ayat ini. Kristus itu harus tinggal di surga.
Garis bawahi kata harus. Ini mengherankan sekali. Saya ulangi, Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai kapan? Dan siapa yang mengharuskan dia tidak datang-datang? Kata harus ini yang mengagetkan saya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu apa, saudara? Pemulihan. Inilah restorasi segala sesuatu. Yang bagaimana? Yang seperti difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Gereja kita harus menyadari keadaan ini. Yesus Kristus itu tidak bisa turun dari surga sebelum direstorasinya, dipulihkannya segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan lewat perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi bukan tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, hari apa, tidak. Ingat berapa tahun yang lalu di Bandung ada pendeta Sibuya yang gila itu mengatakan Yesus datang 10 November tahun berapa itu. 2 bulan yang lalu saya ketemu 3 keluarga orang Timor yang terkatung-katung di Jakarta. Gara-gara dengar khotbah pendeta itu jual hartanya, jual rumahnya. Dan itu ada ratusan kepala keluarga yang dibodoh. Tidak ada yang tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hari apa yang sudah datang. Ayat ini yang menjelaskan. Sebab dia menunggu bukan hari atau tanggal atau bulan, tapi dia tunggu sebuah keadaan. Jadi bukan tanggal tapi keadaan, bukan jam. Jadi seperti saya pertama kali ke Wamena, bukan jam berapa pesawat berangkat, tapi lihat cuaca. Itu yang menentukan. Kristus itu harus tinggal di surga. Saudara, pekerjaan gereja masih terlalu sangat banyak yang membuat Yesus bisa datang. Mengapa? Saya akan uraikan ini dengan pimpinan Roh Kudus supaya saudara mengerti. Kalau gereja ingin Yesus segera datang, maka gereja harus membongkar seluruh nubuat di perjanjian lama tentang restorasi anak-anak sampai dipulihkannya segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, difirmankan oleh Nabi yang kudus di zaman dahulu. Berarti gereja harus membongkar dari nubuatan Musa sampai Maleakhi. Bayangkan saudara, sejak April 90 gara-gara pewahyuan di Wamena itu, konsep pelayanan saya berubah total. Bahwa gereja jangan sibuk yang lain-lain kecuali membuat restorasi segala sesuatu ini. Ternyata saudara, setiap nabi perjanjian lama itu diberi pesan-pesan khusus tentang restorasi. Saya beri contoh ringkas saja. Esra itu merestorasi rumah Tuhan. Nehemia itu merestorasi tembok iman. Mika merestorasi tentang pondok pujian, pondok Daud. Musa merestorasi kehidupan umat. Nah itu contohnya. Jadi gereja harus membongkar habis apa saja nubuatan restorasi atau pemulihan di perjanjian lama. Saya mengkhususkan diri hanya mengambil restorasi Maleakhi. Dalam Maleakhi ada 3 pemulihan nubuat itu. 1 pemulihan hidup para imam, 2 pemulihan hidup rumah tangga. Ini yang paling besar, sehingga hati bapak-bapak harus balik kepada anak-anak. Kalau tidak, Yesus akan datang tapi memukul bumi sampai musnah. Dan pemulihan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Itu baru Maleakhi saja. Pemulihannya ada 3 hal besar.
Penyucian para imam di pasal 2 itu digabungkan dengan restorasi rumah tangga, hubungan suami istri, dahsyat.